Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Nabila dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pengisian laporan keuangan 2 di PT Elektrika Bersinar. Laporan keuangan 2 itu diantaranya income statement, statement of change equity, balance sheet, statement of cash flow, closing journal, dan closing balance. Yang pertama ada income statement. Income statement atau biasa dikenal dengan laporan laba rugi, itu datanya diambil dari neraca lajur bagian income statement. Nah, perlu diketahui bahwa untuk posisi debit di neraca lajur bagian income statement, ketika dipindahkan ke income statement, maka harus ditandai dengan tanda kurung atau dimin. Untuk cara pengisiannya, yaitu sales ditambah free collected dikurangi sales discount, hasilnya nanti disimpan di kolom kedua. Untuk selanjutnya yaitu COGS. COGS ditambah freight paid dikurangi purchase discount. Hasilnya sama, disimpan di kolom kedua. Nah, untuk hasil gross profit diperoleh dari net sales dikurangi dengan COGS. Jadilah gross profit yang nantinya disimpan di kolom ketiga. Untuk selanjutnya ada operating expense. Operating expense ini adalah beban-beban di neraca lajur yang dipindahkan lalu dijumlahkan. Hasilnya disimpan di kolom ketiga. Untuk menghasilkan operating profit yaitu diperoleh dari gross profit dikurangi beban-beban yang telah dijumlahkan tadi. Adapun selanjutnya yaitu other income atau expense. Other income di sini ada interest income dan dividend income. Sedangkan other expense ada gain loss, sales vehicle, interest expense, dan bank service charge. Masing-masing dijumlahkan dan hasilnya disimpan di kolom kedua. Untuk amount other income atau expense itu diperoleh dari other income dikurangi other expense. Nah, untuk hasil earning before tax itu diperoleh dari si hasil operating profit ditambah dengan amount other income atau expense. Jadilah earning before tax. Selain itu ada income tax expense. Income tax expense ini diambil dari neraca lajur bagian income statement. Karena sifatnya mengurangi, jadi kita pakai tanda kurung. Kita simpan di kolom ketiga. Nah, untuk menghasilkan earning after tax diperoleh dari earning before tax dikurangi income tax expense. Hasil earning after tax ini harus sesuai dengan laba yang ada di neraca lajur bagian income statement. Laporan yang kedua ada statement of change equity. Datanya diambil dari neraca lajur. Untuk common stock dan retained earning dijumlahkan dan disimpan di kolom total. Ada juga net income atau laba yang diambil datanya dari income statement dan disimpan sejajaran dengan retained earning, lalu dipindahkan ke kolom total. Yang terakhir ada balance sheet. Balance sheet ini tinggal dijumlahkan secara vertikal, seperti common stock tinggal dipindahkan ke bawah, retained earning dan laba dijumlahkan, hasilnya dikebawahin, dan untuk hasil atau total keseluruhan bisa dihitung secara vertikal dari total ataupun horizontal dari balance sheet. Laporan ketiga ada balance sheet. Balance sheet ini atau neraca datanya diambil dari neraca lajur bagian balance. Terdapat dua bagian di neraca ini, yaitu aktiva di sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Untuk aktiva ada aset.
Aset nominalnya dipindahkan dari neraca lajur, tetapi meski aset ini saldo normalnya di debit, ada akun khusus yang harus dimin, seperti akun kontra. Ya, contohnya itu allowance for double debt, akumulasi-akumulasi, dan lainnya. Untuk current asset tinggal dijumlahkan semuanya dan dikurangi dengan allowance, hasilnya disimpan di kolom kedua. Non current asset juga sama dijumlahkan dan dikurangi dengan akumulasi, hasilnya simpan di kolom kedua. Untuk menghasilkan total aset tinggal dijumlahkan si current asset ditambah non current asset. Untuk di sebelah kanan di bagian FASIPA terdapat liability dan equity. Current liability ini dimulai dari credit card sampai PPN outcome dan hasilnya simpan di kolom kedua. Adapun long term debt tinggal diisi di kolom kedua, dan yang terakhir yaitu equity. Ada common stock dan retained earning. Nah, untuk akun kepala 3 ini datanya tidak diambil dari neraca lajur, melainkan dari statement of change equity. Setelah semua diisi, tinggal dijumlahkan untuk total FASIPA. Total ini harus sama dengan total aktiva. Laporan keempat ada statement of cash flow atau laporan arus kas. Arus kas ini ada 3 kegiatan atau aktivitas. Yang pertama kegiatan operasi, yang kedua kegiatan investasi, dan yang ketiga kegiatan pendanaan. Biasanya laporan arus kas ini diambil dari jurnal khusus. Untuk arus kas masuk dari kegiatan operasi, di antaranya ada penerimaan piutang dagang, penjualan tunai, dan pendapatan bunga. Hasilnya disimpan di kolom kedua. Dan untuk arus kas keluar dari kegiatan operasi ini, di antaranya ada pembayaran utang dagang, pembayaran sewa, pembayaran pajak, pembayaran gaji, pembayaran bunga, dan pengisian kembali dana kas kecil. Hasilnya disimpan di kolom kedua. Lalu untuk net kas atau kas bersih dari kegiatan operasi ini diperoleh dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Kedua ada kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini hanya ada arus kas masuk saja, seperti penjualan aktiva tetap. Disimpan di kolom kedua. Karena kas keluarnya tidak ada, jadi kas bersihnya tinggal dipindahkan dari kas masuk. Ketiga, ada kegiatan pendanaan. Untuk kegiatan pendanaan hanya ada di arus kas keluar, seperti pembayaran kartu kredit dan Bank Mandiri. Lalu untuk kas bersihnya disimpan di kolom kedua. Hasilnya pasti min karena tidak ada pemasukan. Untuk kenaikan dan penurunan, kas diperoleh dari arus kas bersih operasi di min karena si pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, ditambah arus kas bersih investasi dikurangi arus kas bersih pendanaan. Untuk kas November diambil dari neraca saldo awal, dan kas Desember itu diperoleh dari kenaikan atau penurunan kas ditambah kas November. Hasil ini harus sama dengan neraca saldo setelah penutupan. Laporan kelima ada closing journal atau jurnal penutup. Datanya diambil dari neraca lajur bagian income statement. Di jurnal penutup ini ada beberapa akun yang harus ditutup, yaitu akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan pripe. Cara yang pertama untuk menutup akun pendapatan yaitu pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Untuk menutup akun beban yaitu ikhtisar laba rugi di debit, beban di kredit. Untuk menutup ikhtisar laba rugi, jika laba ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit. Jika rugi, maka sebaliknya. Untuk menutup akun pripe, yaitu modal di debit, pripe di kredit. Nah, untuk laporan yang terakhir, yaitu
closing balance atau neraca saldo setelah penutupan. Datanya diambil dari buku besar setelah penutupan jikalau ada. Jika tidak, bisa diambil dari neraca lajur bagian balance. Tinggal memindahkan saja semuanya beserta nominal. Tetapi untuk nominal common stock dan retained earning itu diambilnya bukan dari neraca lajur, melainkan diambil dari laporan perubahan modal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.